Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandria Janingrat, NPM saya 21462-026. Saya akan berpresentasi tentang tendensi sentral atau ukuran pusat dan letak data. Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menentukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Ada 3 metode dalam pengukuran tendensi sentral, yakni means atau rata-rata, median, dan modus. Di sini kita menjelaskan satu mean atau nilai rata-rata merupakan nilai yang dianggap paling mendekati nilai yang paling tepat dari hasil pengukuran. Nilai ini berfungsi sebagai wakil dari nilai-nilai pengukuran sekelompok data. Rumus mean XI sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, dan banyaknya data dibagi N, banyaknya data, sama dengan sigma N1 sama dengan 0 X1 dibagi N. Contoh, dari hasil ulangan matematika kelas 4 yang terdiri dari 6 siswa, diperoleh nilai 2, 4, 2, dan 4. Tentukan nilai meannya. Jadi kita akan menjawab di sini. Sigma sama dengan 2 plus 2 plus 4 tambah 4 tambah 2 tambah 4 dibagi N. N yaitu banyaknya data. Di situ kita bisa lihat banyaknya data yaitu 6. Sama dengan 18 dikurangi 6 sama dengan 3. Contoh yang lainnya yaitu contoh data berkelompok. Interval jumlah sekrup cacat 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10, 11 sampai 12, 13 sampai 14, 15 sampai 16. Frekuensinya 5, 6, 5, 7, 6, 1. Nilai tengahnya, nilai kita kalau mau mencari nilai tengah yaitu 5 ditambah 6 dibagi 2. Misalnya 5 ditambah 6 dibagi 2, berarti hasilnya 5,5. 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5 dan seterusnya. 9,5, 11,5, 13,5, dan 15,5. Lalu F frekuensi dikali X. Jadi di sini nilai tengah dikali frekuensi. Misalnya 5,5 dikali 5 yaitu hasilnya 27,5. 6 dikali 7,5 sama dengan 45. 5 dikali 9,5 47,5. 7 dikali 11,5 sama dengan 80,5. 6 dikali 13,5 sama dengan 81. Dan 1 dikali 15,5 sama dengan 15,5. Jadi jumlah frekuensinya yaitu 30 dan jumlah frekuensi dikali nilai tengah yaitu 279. Jadi kita masukkan rumus sigma Fi dikali Xi dibagi Fi sama dengan 279 dibagi 30 yaitu 9, yaitu kita ketemu meannya
9,3. Kita lanjut ke median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilai sehingga membagi 2 sama besar. Nah, di sini ada rumus mean untuk jumlah data tunggal. Mean sama dengan xn tambah 1 dibagi 2. Itu untuk yang ganjil. Jikalau datanya genap, kita bisa menggunakan rumus median sama dengan x n per 2 tambah x n per 2 plus 1 dibagi 2. Itu untuk yang genap. Contohnya, dari 5 orang anak sedang menghitung pensil. Warna yang dipunyainya setelah dihitung jumlah pensil, warna mereka adalah 2, 1, 3, 4, dan 2. Median dari jumlah pensil warna tersebut adalah dikarenakan jumlah data 5 yang merupakan angka ganjil, maka menggunakan rumus banyaknya data ganjil, yaitu median xn tambah 1 dibagi 2. Nah, jadi di sini tinggal masukkan saja median x 5 tambah 1 dibagi 2. Median sama dengan x 6 dibagi 2 sama dengan x 3. Yang kedua contohnya yaitu hitunglah median dari data berikut ini 4, 8, 6, 2. Nah, ini berhubung datanya genap, kita menggunakan rumus yang tadi. Median x n dibagi 2 ditambah x n dibagi 2 ditambah 1 dikali 2. Median x 4 dibagi 2 tambah x 4 dibagi 2 tambah 1 dikali 2. Jadi median x2 tambah x 2 plus 1 dibagi 2. Nah, di sini kita median x2 tambah x3 dibagi 2. Nah, x2 dan x3-nya itu sudah kita ketahui 4 dan 6. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya. Median sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2. Mediannya berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi median dari data ini adalah 5. Kita lanjut ke modus. Modus adalah suatu nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi atau angka yang sering muncul dalam sebuah data. Contohnya interval jumlah subgrup yang cacat kayak yang tadi. 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10, 11 sampai 12, 13 sampai 14, 15 sampai 16. Frekuensinya adalah 5, 6, 5, 7, 6, 1 sama dengan jumlah frekuensinya yaitu 30. Kelas modul sama dengan kelas keempat. TB. Apa itu TB? Yaitu tepi bawah sama dengan 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Terus B1-nya sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Terus B2 sama dengan 7 kurangi 6 yaitu 1 dan C-nya sama dengan 2. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya saja. Modus sama dengan TB. TB-nya tadi berapa? 10,5. Berarti tinggal masukkan 10,5 ditambah D1 dan D1-nya 2 dibagi D1 plus D2-nya yaitu 2 ditambah 1 dikali C-nya itu 2. Nah, tinggal dijumlahkan saja, yang hasilnya menjadi sama dengan 10,5 ditambah 1,3. Yang berarti modusnya di sini adalah 11,83. Lanjut. Ukuran letak data dan dispersi
dispersi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran letak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Di sini rumusnya untuk data tunggal, kuartil I sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Nah, untuk data berkelompok yaitu kuartil I sama dengan L1 plus IN dibagi 4 dikurangi sigma F dikali I dibagi FQ 1 dikali C. Keterangannya yaitu I sama dengan 1, 2, atau 3, LI tepi bawah kelas kuartil ke 1, dan N banyaknya data, terus sigma F I jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke 1. Nah, F X1 sama dengan frekuensi kelas kuartil ke 1 dan C panjang interval kelas. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu tentukan Q1, Q2, dan Q3. Yaitu datanya 4,4, 2,2, 4. Jawab. Data terurut 2,2, 4, 4, 4. Ada di sini banyak datanya yaitu 5. Kita masukkan saja kepada rumus. Letak Q1 sama dengan 1 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 6 dibagi 4 yaitu sama dengan 1,5. Q1 sama dengan X1 tambah 0,5 dalam kurung X2 tambah X1 sama dengan 2 tambah 0,5 dalam kurung 2 dikurangi 2. Nah, tinggal jumlahkan saja yaitu hasilnya 2,5. Yang selanjutnya letak Q2. 2 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti 12 dibagi 4 yaitu 3. Terus letak Q2 sama dengan X3 sama dengan 4. Nah, di sini kita tinggal mencari letak Q3 sama dengan 3 dalam kurung 5 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 18 dibagi 4 yaitu 4,5. Nah, berarti Q3-nya sudah ketemu, tinggal dijumlahkan saja. Q3 sama dengan X4 tambah 0,5 dalam kurung X5 dikurangi X4. Q3 sama dengan 4 ditambah 0,5 dalam kurung 4 dikurangi 4. Nah, di sini hasilnya 4,5. Lanjut. Yang kedua adalah desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil, yaitu desil pertama, D1, dan desil kedua, D2, sampai dengan desil ke-9. Kayak gitu. Desil kelima sama dengan median. Di sini contohnya rumus dari desil. D1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. Desil untuk data tunggal. Jikalau data kelompok yaitu D1 sama dengan L1 ditambah LI N dibagi 10 dikurangi dalam kurung sigma F 1 dibagi F DI dikali C. Keterangannya yaitu I sama dengan 1, 2, 3,
Berarti ini data kelompok ya di datanya. LI tepi bawah kelas desil ke-1. N banyaknya data. Sigma F dalam kurung sigma F. I jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-1. Fx FQ I frekuensi di kelas desil ke-1. Dan C panjang interval kelas. Nah, di sini juga ada contoh dari desil, yaitu tentukan desil ketiga dari data 2,2,4,4,4. Penyelesaiannya N sama dengan 5. Berarti banyaknya data itu yaitu 5. Data kita berurutkan dulu. 2,2,4,4. Nah, letak D3 atau desil 3. 3 dalam kurung 5 plus 1 dibagi 10 sama dengan 1,8. Desil 3 sama dengan X1 tambah 0,8 dalam kurung X2 tambah X1 sama dengan 2 tambah 0,8 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 5,2. Nah, ini kan yang ditanyakan tentukan desil ketiga. Berarti yang ketiganya saja. Kita lanjut ke persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi teratur bagian yang sama besar setelah data yang disusun dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, rumus persentil untuk data tunggal yaitu PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Nah, untuk data berkelompok, rumusnya yaitu PI sama dengan LI ditambah dalam kurung IN sama dengan 100 dikurangi dalam kurung sigma FI dibagi FPI dikali C. Keterangannya juga sama sampai ke 99. LI tepi bawah ke center. N-nya banyak data, sama lah ya kayak yang di atas. Tinggal ke contohnya saja. Contoh dari persentil ke-20 dari data 2,2,4,4,4. Penyelesaian. Banyaknya data yaitu 5. Letak P20. Berarti P20 itu persentil ke-20. 20 dalam kurung 5 plus 1 dibagi 100 sama dengan 1,2. Persentil 20-nya sama dengan X1 tambah 0,2 dalam kurung X2 dikurangi X1 sama dengan 2 tambah 0,2 dalam kurung 2 min 2 sama dengan 2,2. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang tendensi sentral. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.